Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Mani Putri dengan NIM 23011127770, jurusan Ilmu Administrasi Publik kelas A. Guna dibuatnya video ini adalah sebagai jawaban dari soal UTS mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Apa urgensinya mempelajari birokrasi dan governansi publik? Nah, jawaban saya adalah urgensi untuk mempelajari birokrasi dan governansi publik itu semakin meningkat, khususnya bagi mahasiswa administrasi publik yang merupakan calon seorang administrator publik. Mengingat semakin kompleksnya birokrasi dan kehidupan masyarakat serta tantangan dalam tata kelola pemerintahan. Nah, untuk birokrasi itu sendiri biasanya disebut sebagai organisasi pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi dan tugas-tugas administratif. Birokrasi ini berperan sebagai pelaksana kebijakan publik yang telah diputuskan oleh pelaku politik. Sementara, governansi publik adalah cara pemerintah mengelola sumber daya publik serta pelayanan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan mempelajari birokrasi dan governansi publik, seorang administrator publik dapat merancang kebijakan yang efektif, mengelola sumber daya secara efisien, dan menjaga stabilitas politik dan hukum, serta kepercayaan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip birokrasi dan governansi publik dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, masuk ke soal yang kedua, yaitu sebutkan dan uraikan beberapa patologi birokrasi yang ada di Indonesia. Beberapa patologi birokrasi yang sering terjadi di Indonesia, yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki pejabat dalam menjalankan birokrasi, sehingga bertindak sewenang-wenang dan menghambat proses birokrasi yang baik. Yang kedua, ketidakcekatan petugas dalam menyelesaikan proses administrasi dalam birokrasi, sehingga mengakibatkan terjadinya inefisiensi dan menghambat waktu penyelesaian serta mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Yang ketiga, tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti terjadinya praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang tentunya menyebabkan ketimpangan dalam birokrasi dan merugikan seluruh pihak, serta menghambat pembangunan birokrasi yang lebih baik. Yang keempat, terjadinya miskomunikasi dan misinformasi atau kurangnya koordinasi antar para petugas pelaksana, sehingga waktu, prosedur, serta biaya tidak jelas dalam penyelenggaraannya. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu terdapat 8 prinsip governance untuk perbaikan sistem manajemen pemerintahan. Dari 8 prinsip tersebut, menurut Anda manakah yang paling utama untuk diterapkan di Indonesia? Sebutkan alasannya. Menurut saya, semua prinsip governance yang meliputi berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, inklusif, efektif dan efisien, rule of law, serta partisipasi sangat penting diimplementasikan dalam pemerintahan Indonesia. Namun, dari 8 prinsip tersebut, prinsip yang paling utama untuk diterapkan Indonesia adalah prinsip transparansi. Dengan menekankan transparansi, keterbukaan mengenai segala tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dilihat dan diawasi oleh masyarakat dengan membangun partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis. Transparansi juga memudahkan dan mendukung 7 prinsip lainnya terlaksana dengan baik, yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara inklusif dalam pembuatan keputusan dan menguasai kinerja pemerintah dan anggaran yang digunakan, serta evaluasi terhadap pemerintah yang mendukung akuntabilitas atau tanggung jawab dalam tindakan dan keputusan, sehingga pelaksanaan dapat lebih responsif dengan menegakkan hukum atau rule of law, sehingga terciptanya pengelolaan atau governansi yang efektif dan efisien. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.